Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya perkenalkan, nama saya Jody. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di negara berkembang, yaitu Indonesia. Langsung ke materi pertama, yaitu permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia, kesimpangan gender terlihat dari segala aspek, antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam pemerintahan. Perbedaan peran antara lelaki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dan juga suku. Setiap masyarakat suku Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dalam memaknai peran gender di negara ini, di Indonesia. Isu kesetaraan gender ini akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun juga legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Peningkatan kesadaran dan pemahaman itu harus dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga dalam negara, terutama lembaga pembuat kebijakan, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan juga ekonomi. Hanya karena perkembangan dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri masihlah sangat lambat. Lalu lanjut pada materi kedua, yaitu kesetaraan gender di dunia perpolitikan di Indonesia. Kesetaraan gender sebagaimana yang diketahui adalah produk impor dari negeri barat tentang adanya tuntutan untuk keseimbangan peran di dalam relasi gender tersebut. Perbincangan gender di Indonesia banyak dilakukan di tahun 1980-an melalui program dari Non-Governmental Organization atau NGO lokal yang bekerja dengan NGO internasional. Maka banyak penyadaran tentang relasi gender yang dilakukan di Indonesia. Banyak perbincangan dan pelatihan dengan tujuan untuk menyadarkan tentang relasi gender. Jadi yang dilakukan adalah melakukan pelatihan tentang urgensi gender mainstreaming pada masyarakat negara yang sedang berkembang. Di dunia internasional, banyak NGO yang bergerak di dunia ketiga, misalnya NGO dari Belanda, Jerman, Inggris, dan juga Australia. Banyak program yang diusung, misalnya tentang kesetaraan pendidikan, sosial, dan politik yang disinergikan dalam NGO lokal Indonesia yang juga bergerak di bidang ini. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Lalu, masuk ke materi selanjutnya yaitu pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan berpolitik. Demokrasi berkaitan erat dengan politik. Konsep demokrasi berasal dari istilah politik yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Di dalamnya terkandung makna dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam terminologi politik yang bias gender, untuk waktu yang lama, pengertian partisipasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya diartikan secara terbatas hanya untuk beberapa kalangan tertentu dalam masyarakat, dan tentu saja tidak termasuk perempuan di dalamnya. Keterwakilan perempuan adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan oleh kalangan perempuan itu sendiri adalah bahwa kepentingan perempuan memanglah lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri, karena mereka sesungguhnya paling mengerti kebutuhan perempuan. Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Lalu, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik. Ada upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, harus diusahakan adanya peraturan atau undang-undang tentang pemilu, pilkada, dan partai politik yang mencantumkan perihal afirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan privilege tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga dengan adanya
Alternative action diharapkan keterwakilan perempuan dalam meningkatkan dan sesuai dengan harapan. Lalu poin kedua yaitu diperlukan adanya usaha-usaha peningkatan pendidikan bagi perempuan secara terus-menerus. Karena dengan adanya peningkatan taraf pendidikan bagi kaum perempuan, maka akan meningkatkan kompetensi dan daya saing kaum perempuan di bidang politik. Lalu poin yang terakhir yaitu diperlukan adanya pencerahan dan pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas. Bisa dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga-lembaga lain tentang unggulnya pemimpin politik perempuan. Dengan usaha itu diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera direlasikan atau dirasakan. Baik, itu saja presentasi singkat dari saya mengenai dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di negara berkembang yaitu Indonesia. Terima kasih.